العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiyah ala Thalathatil Usul karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu taala. Setelah kita diperkenalkan tentang 4 permasalahan yang wajib bagi setiap individu manusia untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah al-ilmu, dan ilmu di situ terjawantahkan ke dalam 3 aspek. Ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah. Kemudian ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, pengenalan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'rifatu dinil islami bil adillah, pengenalan terhadap agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Kemudian perkara yang kedua adalah al-amalu bih, beramal di atas ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, setelah mengilmuinya dan mengamalkannya maka hendaknya mendakwahkannya, tidak membatasi pada dirinya sendiri, bahkan dia memiliki kepedulian terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin dan umat manusia secara keumuman untuk dia dakwahkan tentang at-tauhid. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fih, bersabar atas segala gangguan yang akan terjadi dalam mengemban itu semua, ilmu, amal, dan dakwah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalilnya di surat Al-Asr. Telah berlalu bahwasanya sisi pendalilan dari ayat ini menunjukkan atas wajibnya untuk mengilmui, mempelajari 4 permasalahan. Karena Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan dalam redaksi awal di dalam matan ini, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 permasalahan yang ada. Kemudian beliau berdalil dengan surat Al-Asr ini. Dan ini termasuk dari kefaqihan dan kedalaman ilmu seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bagaimana beliau menempatkan surat Al-Asr ini sebagai dalil atas wajibnya mempelajari 4 permasalahan ini. Sisi pendalilan atas wajibnya mempelajari 4 permasalahan yang telah disebutkan dan korelasinya dengan surat Al-Asr ini adalah kaitan keselamatan dari kerugian dengan terrealisasikannya 4 perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kait bagaimana selamat dari kerugian tersebut. Allah tegaskan dengan 4 sifat dan karakteristik, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal amalan saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling wasiat mewasiati untuk menetapi al-haq, wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati untuk menetapi kesabaran. Lihat bagaimana istidlal, pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan wajibnya mempelajari 4 permasalahan yang telah berlalu penyebutannya. Karena keterkaitan selamatnya seseorang dari kerugian itu dengan 4 ciri identik, 4 karakteristik sifat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut wajib. Naam, termasuk dari perkara-perkara yang menunjukkan akan wajibnya suatu syariat adalah ketika disebutkan padanya konsekuensi hukuman dan dampak akibat buruk bagi orang yang tidak mewujudkannya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan atas diperintahkannya untuk sholat misalkan, selain dari tekstual perintah yang ada di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, tunaikanlah, dirikanlah, tegakkanlah sholat, ini perintah jelas. Tapi kita bisa mengambil faedah wajibnya suatu permasalahan dengan penyebutan adanya dampak hukuman
terhadap meninggalkan perkara tersebut. Ketika Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian itu dijerembabkan ke dalam saqar neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Diambil dari ayat ini, ketika Allah menjelaskan konsekuensi dampak akibat dari meninggalkan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah salat, Allah tetapkan efek hukumannya adalah azab, berarti menunjukkan bahwasanya melaksanakan salat itu adalah wajib. Jelas? Naam. Begitu pula dalam ayat ini di surat Al-Asr. Dari mana sisi kewajiban untuk berilmu tentang 4 permasalahan yang ada? Dari sisi keselamatan dari kerugian tersebut. Kan telah dikatakan, innal insana lafi khusrin. Bagaimana kita bisa melepaskan diri kita dari kerugian? Dengan mewujudkan 4 karakteristik yang ada di dalam ayat. Illal ladina amanu, kecuali mereka yang beriman, dan iman tidak mungkin terrealisasi kecuali pasti dibangun di atas ilmu. Kemudian wa amilus shalihat, dan beramal amalan saleh, wa tawasau bil haqq, dan saling wasiat mewasiati menetapi al-haq, wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati untuk menetapi kesabaran. Qala al-allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah, aqsama ta'ala bil asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr. Apa itu al-asr? Wa huwa ad-dahru alladhi huwa zamanu tahsilil arbahi wal a'malis salihati lil mu'minin. Al-asr adalah masa. Halaman ke-12. Dapat? Ustaz Abu Ali? Halaman 12, catatan kaki nomor 4. Naam. Wa huwa ad-dahru alladhi huwa zamanu tahsilil arbahi wal a'malis salihati lil mu'minin. Al-asr adalah masa, waktu, yang mana itu adalah zaman terhasilkannya keuntungan dan amalan-amalan saleh bagi orang-orang mukmin. Ruang dan waktu itu adalah kesempatan, momen bagi kaum mukminin untuk mendulang keuntungan tersebut. Karena kehidupan di dunia ini ladang untuk segala amalan. Ruang dan waktu yang ditempati oleh seorang mukmin di dunia itulah ladang bagi dia untuk berlomba-lomba mengumpulkan, mengeruk keuntungan sebesar mungkin sebagai modal untuk menuju ke kehidupan setelah kehidupan yang ada saat ini. Wa zamanu syiqa'i lil mu'ridin, dan dia di sisi lain dia juga merupakan waktu kesengsaraan bagi orang-orang yang berpaling. Wa lima fihi minal ibari wal ajaibi lin nadhirin, dan juga pada masa atau waktu itu terdapat padanya ibrah, berbagai macam pelajaran yang dapat dipetik, dan keajaiban-keajaiban bagi orang yang mau mengamatinya. Allah tegaskan yang demikian di surat An-Nur di ayat yang ke-44. Allah katakan yuqallibul laila wan nahar. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ibrah. Ada pelajaran yang bisa dipetik bagi orang-orang yang memiliki akal, yang menggunakan mata hatinya untuk mentadaburi itu semua, untuk merenungi itu semua. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh Abdurrahman Ibni Qasim rahimahullah, la fi khusrin. Sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana la fi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Beliau berkata, ai jinsul insani min haitsu huwa insan. Fi khasarin fi mas'ahu wala bud. Jadi jenis manusia, semua yang berjenis manusia, ditinjau dari keberadaan dia sebagai manusia, itu sejatinya berada di dalam kerugian. Ini hukum asalnya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Dalam upaya dia, dalam usaha dia, pasti merugi. Illa man istasnallahu fi hadhihi surah. Kecuali mereka yang Allah kecualikan di dalam surat ini. Dan mereka memiliki 4 karakteristik sifat. Wa huwa man qama bihadhil khisal, yaitu mereka yang merealisasikan perangai-perangai yang disebutkan di dalam surat. Yang pertama al-imanu billahi wal amalu salihu fi nafsihi. Yang pertama keimanan kepada Allah dan amalan saleh pada dirinya sendiri.
Dia perbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia bangun keimanan di atas ilmu, kemudian dia realisasikan keimanan tersebut dalam wujud amalan saleh. Setelah itu, wa amara ghairahu bih. Dia memerintahkan orang lain dengan keimanan tersebut dan beramal di atas keimanan tersebut. Wa sabri ala manalahu min, dan memerintahkan pula untuk bersabar di atas apa yang akan menimpa dirinya. Dia perintahkan orang lain untuk bersabar di atas apa yang akan menimpa dirinya atas upaya dia dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dalam berdakwah. Illal ladzina amanu. Karakteristik yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Istasna subhanahu alladzina amanu fa innahum laisu fi khusrin. Allah kecualikan orang-orang yang beriman karena sesungguhnya mereka tidak dalam kerugian. Fa fihi, maka di dalam yang demikian itu, ma yujibul jidda wal ijtihada fi ma'rifatil imani wal tizamih. Dalam yang demikian itu, karakteristik orang-orang yang beriman, bagaimana mereka terselamatkan dari kerugian. Berarti pada yang demikian itu ada perkara yang menghentak, mewajibkan pada diri kita, menggugah kesadaran kita untuk al-jid, bersungguh-sungguh, wal ijtihad, dan berupaya dalam mengenali, memahami keimanan, wal tizamihi, dan berpegang teguh di atasnya. Wa fihi al-ilmu, wa fihi, dan di dalamnya, di dalam keimanan itu, di dalam karakteristik keimanan dan sifat iman, padanya terdapat al-ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang mendahului iman. Tidak terrealisasi keimanan kecuali dibangun di atas ilmu. Nah, ini perkara yang sifatnya mendasar. Karena bagaimana seseorang bisa beriman terhadap sesuatu yang dia tidak ilmui? Mustahil. Dia harus tahu dulu bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Naam. Dia imani, dia ilmui, dia imani bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Zat satu-satunya yang mengatur tatanan alam semesta ini. Maka kalau begitu dia pula lah zat satu-satunya yang berhak untuk dipersembahkan padanya ibadah. Setelah dia mengilmui yang demikian, dia yakini, maka dia bisa bangun keimanan itu di atas ilmu tersebut. Wa fihi al-ilmu. Fa innahu la yumkinul 'amalu biduni ilmin. Disebabkan, dikarenakan tidak mungkin amalan itu terwujudkan tanpa adanya ilmu. Dan sebelum itu tidak mungkin terrealisasi keimanan kecuali juga didasari di atas ilmu. Naam. Wa fihi hayatul insan, dan padanya, dalam keimanan itu terdapat kehidupan bagi manusia itu sendiri. Naam. Kehidupan di atas iman. Dan keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah, kadar minimalnya harus terwujudkan padanya 3 unsur. Yang pertama adalah i'tiqad qalbi, keyakinan di dalam hati, dan itu dibangun di atas ilmu. Kemudian menuntut adanya deklarasi melalui lisan, atau diistilahkan dengan qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qaulun bil lisan, deklarasi melalui lisannya atas apa yang dia yakini di dalam hatinya. Sehingga deklarasi ucapan dengan lisan ini didahului oleh i'tiqad qalbi. Naam. Tidak sah apa yang diucapkan oleh lisan berupa syahadat kecuali harus didahului oleh i'tiqad qalbi. Naam. Enggak bisa syahadat dulu baru i'tiqad qalbinya belakangan. Ini tidak mungkin. Kemudian setelah i'tiqad qalbi, keyakinan di dalam hati, kemudian diwujudkan dalam deklarasi melalui lisannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, merealisasikan apa yang telah diyakini dan diucapkannya itu ke dalam wujud nyata berupa amalan. Dan amalan yang dimaksudkan adalah, yang paling puncak dan utama adalah at-tauhid. Melaksanakan tauhid
dan meninggalkan syirik. Ini standar minimal, kadar minimal sahnya keimanan. Ditambah pula dengan amalan lahiriah yang lainnya, yaitu sholat. Inilah kadar yang diistilahkan oleh para ulama sebagai aslul iman, atau istilah lainnya aslut tauhid. Ini kadar minimal keislaman, tidak bisa diganggu-gugat. Makanya di dalam ayat di surat Al-Hujurat itu, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan kalian itu baru sekedar berislam. Apa yang dimaksud dengan berislam di sini? Islam di sini adalah Islam secara hakiki. Islam secara sebenar-benarnya, yaitu secara zahir maupun batin. Beda dengan Islamnya munafik. Islamnya munafik adalah Islam secara zahir, tapi batinnya kufur. Naam. Tapi secara muamalah keduniawian, mereka dimuamalai selayaknya orang muslim. Karena perkara apa yang di dalam hati kita tidak tahu. Begitu pula Rasul SAW memuamalahi mereka, orang-orang munafik. Dimuamalai sesuai dengan zahirnya, yaitu muslim. Tapi Islam hakiki adalah Islam yang tegak secara zahir maupun batin. Sehingga di dalam ayat Al-Hujurat, walakin qulu aslamna, yaitu Islam secara hakiki. Karena Allah yang menetapkan. Allah mempersaksikan keislaman orang-orang Arab Badui tersebut. Apa standarisasi keislaman itu? I'tiqad qalbi, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian mereka deklarasikan dalam bentuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian telah mereka wujudkan itu ke dalam aplikasi nyata dengan mereka mentauhidkan Allah dalam hukum zahirnya, dan Allah telah tetapkan secara batin, walakin qulu aslamna. Kita bisa katakan mereka muslim secara batin berdasarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, walakin qulu aslamna. Mereka telah realisasikan keislaman itu ke dalam wujud amalan, berupa merealisasikan tauhid dan tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Intinya, standar kadar minimal keislaman yaitu terwujud padanya aslul iman ini tadi, atau diistilahkan sebagai aslut tauhid. Tidak sah keislaman kecuali dengan adanya aslul iman ini, atau dia diistilahkan oleh ulama dengan ungkapan mutlaqul iman. Di sana ada al-iman al-mutlaq, iman yang total, sempurna. Ada lagi istilah mutlaqul iman, sekedar iman. Mutlaqul iman itu sekedar iman, dia masih masuk standar sebagai orang mukmin. Tapi keimanannya belum mencapai keimanan yang mutlak, maksudnya keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna, karena keimanan kan bertingkat-tingkat. Keimanan bertingkat-tingkat. Jadi dinafikan keimanan dalam ayat tersebut, dimaukan dengannya keimanan secara mutlak, secara sempurna. Jadi ketika orang Arab Badui itu menyatakan amanna, mereka memaksudkan dengan keimanan itu kami telah beriman sebagaimana imannya para as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang telah terdepan di dalam keislaman. Naam, maka dinafikan keimanan dalam bentuk yang seperti itu. Tapi ditetapkan pada mereka keislaman. Keislaman yang ada padanya aslul iman. Naam. Tapi ini konsep keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kemudian wa amilu salihat, dan beramal amalan saleh. Ai laisu fi khusrin. Mereka bukanlah orang-orang yang merugi. Bal fazu wa rabahu, bahkan mereka itu sukses dan beruntung. Li'annahum ishtarul akhirata al-baqiyata bid-dunyal faniyah. Karena mereka telah membeli akhirat yang kekal dengan dunia yang fana. Wa fihi, dalam potongan ayat wa amilu salihat, terdapat padanya al-haddu 'alal ilm, hasungan motivasi kepada ilmu. Kenapa begitu? Ini dalalat secara apa?
wa amilus shalihat menunjukkan dalil akan wajibnya berilmu. Dalalat iltizam. Lihat bagaimana Syekh Abdurrahman bin Qasim mengatakan wa fihi al-haddu 'alal ilm. Pada ucapan wa amilus shalihat, pada kalam Allah wa amilus shalihat, al-haddu 'alal ilm. Hasungan motivasi terhadap ilmu. Duh, kenapa kok bisa begitu? Kan kita cuma disuruh beramal soleh. Kita hanya diperintahkan untuk beramal soleh. Tidak diperintahkan untuk berthalabul ilm. Ya kan? Tapi pada tekstual ayat wa amilus shalihat dan beramal amalan soleh terdapat padanya motivasi dan hasungan untuk berilmu. Kenapa? Fa innal 'amila bighairi ilmin laisa min amalihi ala ta'il. Karena seorang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka tidaklah pada amalannya itu teranggap berarti. Wa fihi al-'amalu. Dan dalam ayat wa amilus shalihat terdapat isyarat untuk beramal. Dan seagung-agung amalan dan pondasi utama amalan adalah beramal dengan at-tauhid. Wa amilus shalihat terdepannya adalah wa'amal bit-tauhid, wa'amalu bit-tauhid, dan beramalah kalian dengan tauhid. Naam. Jangan dipahami wa'amilus shalihat, naam, sekedar kamu puasa, zakat, haji, umrah. Kamu lupakan induknya yaitu at-tauhid. Naam. Wa'amilus shalihat, sepuncak-puncak amalan saleh dan paling inti adalah beramal amalan mengamalkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Standar baku untuk keimanan itu tetap ada pada diri seseorang. Wa tawasau bil haq, dan saling wasiat mewasiati untuk menetapi al-haq. Al-haq dia jinsul am, jenis yang sifatnya umum. Wa min a'dhamihi, termasuk dari seagung-agungnya al-haq adalah at-tauhid, la ilaha illallah. Naam. Amalan-amalan saleh, amalan lahiriah, ya al-haq, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk al-haq. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk al-haq. Tapi puncaknya adalah wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Puncak dari al-haq itu adalah tauhid. Wa tawasau bil haq, yang terdepannya adalah bit tauhid. Jelas? Naam. Wa huwa thamaratul ilmi, dan amal itu adalah buah dari ilmu. Bermakna ilmu itu melazimkan, terrealisasikan dalam wujud amalan. Wa tawassaw bil haqq. Qala al-muhaqqiq rahimahullah, awsa ba'duhum ba'dhan bil imani billahi wa tauhidihi. Sebagian orang-orang mukmin, ini karakteristik orang-orang mukmin, ciri identik mereka, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu mewasiatkan untuk menetapi iman, untuk beriman kepada Allah, na'am, dan mentauhidkannya, untuk beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Apa bedanya iman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah? Ewa? Tauhid aslul iman. Al-imanu billah. Naam, yang dimaukan dengannya di sini aslul iman. Aslu al-iman. Dia membangun asas keimanan itu yang tidak sah keimanan kecuali dengannya. Diyakini dalam hati. Naam, diucapkan dengan lisan, diamalkan ke dalam amalan nyata. Wa tauhidihi, ini min bab atful khas alal am. Pengatofan sesuatu yang sifatnya khusus kepada yang lebih umum. Keimanan kepada Allah masuk padanya at-tauhid. Naam, masuk padanya at-tauhid. Dan tauhid kepada Allah juga masuk padanya iman, hanya saja tauhid dia lebih spesifik, lebih khusus. Naam. Menunjukkan di sini urgensinya dan pentingnya at-tauhid pada iman. Tawadda. Wudu dulu antum. Pengatofan yang khusus kepada yang
umum, menunjukkan nilai lebih. Jelas Ustaz Abu Ali? Contohnya misalkan hafidhu 'ala shalawati wassalatil wusta. Salat wusta kan masuk dalam keumuman salat. Lah kenapa kok disebutkan bersendirian? Kenapa enggak ringkas saja? Hafidhu 'ala shalawati wa sudah selesai. Kenapa kok diperpanjang wassalatil wusta? Menunjukkan disendirikan salatul wusta ini walaupun dia berada dalam keumuman salat menunjukkan nilai khususnya. Naam. Begitu pula ini at-tauhid diatofkan kepada al-iman menunjukkan berarti nilai lebihnya. Naam. Wabil kitabi was sunnah dan saling wasiat mewasiati di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Wal amali bima fiha dan beramal dengan segala apa yang ada padanya. Ma mausulah wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma ataakum, apa saja yang datang dari Rasul ambil, mau wajib, mau sunnah, naam, mau hal-hal yang sifatnya fadilah, hal-hal yang sifatnya fardu, ambil semua apa yang datang dari Rasul, karakteristik beliau, naam, sunnah-sunnah beliau, sifat-sifat beliau, ambil semuanya. Jangan kamu pisah-pisahkan. Sebatas puncak kemampuan kamu. Fattaqullaha mastata'tum, dalam batas puncak kemampuan kamu. Naam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Naam. Begitu pula ini wal amali bima fiha, dan beramal dengan segala apa yang ada padanya. Ayat Al-Qur'an wa sunnah. Wa fihi, dan dalam ayat ini apa itu? Wa tawasau bil haqq ad-da'watu ilaihi. Padanya terdapat isyarat untuk mendakwahkan, untuk berdakwah kepadanya. Ilaihi, dhamir kembali kepada atasnya itu. Al-imanu billahi wa tauhiduhu. Wa da'watu ilaihi ay ila al-imani billahi wa tauhidihi. Naam. Enak kalau memahami ayat, mentadabburinya. Illal ladzina amanu, antum bisa imajinasikan iman itu begini, naam. Tuntutannya begitu. Wa amilus shalihat, amalan saleh itu seperti ini. Syaratnya begini dan terpuncaknya adalah tauhid. Naam. Wa tawasau bil haqq, saling mewasiati untuk menatapi kebenaran, untuk berpegang dengan kebenaran, dan kebenaran yang terpuncak adalah at-tauhid. Begitu antum renungi ayat-ayat Allah, antum tadabburi. Wa tawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati untuk menetapi kesabaran. Ai ala ada'il faraid, yaitu bersabar dalam menunaikan apa yang Allah fardukan, segala kewajiban yang Allah telah wajibkan. Wa iqamati amrillahi wa hududih, dan juga bersabar dalam menegakkan perintah Allah dan batasan-batasan Allah, menjaga diri dari melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fihi al-haqqu al-wajibu wal mustahabbu. Perhatikan. Dan masuk padanya, pada wasiat mewasiati di atas kesabaran itu, masuk padanya adalah al-haqqul wajib atau al-haqqul mustahab. Ini istilah. Berarti di sana ada aslul haqq. Turunannya al-haqqul wajib dan al-haqqu al-mustahab. Apa al-haqq tadi? At-tauhid. Wa tawasau bil haqq. Naam. Dan saling wasiat mewasiati untuk menetapi al-haqq, dan puncaknya adalah at-tauhid. Naam. Asalnya dulu dibangun di atas keislaman, di atas aslu tauhid dan aslu al-haq dan aslul iman. Jelas? Baru setelah itu tawasau bis sabr, saling wasiat mewasiati untuk menetapi kebenaran. Nah, pada yang demikian itu masuk padanya al-haqqul wajib atau kamalut tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang sifatnya wajib, atau kamalut tauhid al-mustahab, kesempurnaan tauhid yang sifatnya mustahab. Jadi ada berapa istilah tadi? Aslul haq sama dengan aslul tauhid, sama dengan aslul iman, bersinonim dia.
turunan dari tiga istilah ini diistilahkan dengan oleh penulisnya di sini oleh pentahqiq al-haqqu al-wajib atau al-haqqul mustahab. Untuk aslu tauhid diistilahkan oleh para ulama dinamakan dengan tauhid al-wajib dan at-tauhid al-mustahab. Kamalu tauhid al-wajib, kamalu tauhid al-mustahab. Atau dalam istilah lain, kamalul iman al-wajib dan kamalul iman al-mustahab. Apa perbedaannya? Aslul haq, aslul tauhid, aslul iman. Ini semuanya sama. Bagaimana realisasinya? Meyakini di dalam hati la ilaha illallah, dia realisasikan ke dalam ucapan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia amalkan dalam wujud nyata berupa mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Naam, dan juga salat. Ini kadar asal itu tadi, aslul haq, aslul iman, aslul tauhid. Batas level minimal, tidak bisa diganggu-gugat. Tiga unsur ini kalau tidak terwujudkan maka tidak ada Islam. Tidak ada keimanan lebih-lebih lagi dan tidak ada tauhid. Jelas? Kadar al-haqqu al-wajib, al-imanu al-wajib, at-tauhid al-wajib, yaitu selamat dari syirik asghar. Selamat dari syirik asghar. Selamat dari dosa-dosa besar. Selamat dari bid'ah. Selamat dari berkesinambungan dalam dosa-dosa kecil. Kapan seseorang meraih tingkatan al-haqqul wajib atau al-imanul wajib atau tauhid al-wajib? Ketika dia selamat dari 4 perkara ini. Selamat dari syirik asghar, selamat dari bid'ah, selamat dari al-kabair, dosa-dosa besar, dan selamat dari berkelanjutan dalam dosa-dosa kecil. Kenapa kok ada kaitan berkelanjutan? Karena namanya manusia tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Jelas. Siapa yang bisa mewujudkan selamat dari 4 perkara ini, maka dia telah mencapai tingkatan kamalu tauhid al-wajib. Nah, jelas. Sebelum ini dia harus punya aslu tauhid. Bagaimana aslu tauhid itu terrealisasi? Diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan syahadat, dan diamalkan dengan amalan nyata, dengan bertauhid dan tidak terjatuh dalam syirik akbar. Siapa yang dapat merealisasikan itu semua, maka dia muslim secara hakiki, zahir dan batin. Jelas? Nah, wa yadkhulu fihi al-haqqul wajib wal mustahab. Al-haqqul mustahab atau at-tauhid al-mustahab, al-iman, kamalul iman al-mustahab, ini derajat yang tinggi, derajat yang lebih tinggi lagi. Dengan seseorang melaksanakan, telah menempuh kamalul iman al-wajib tadi, dia telah mencapai level al-haqqul wajib atau at-tauhidul wajib. Setelah itu dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, fadail. Nah, amalan-amalan sunnah yang tidak diwajibkan, dibebankan secara asal. Maka siapa yang telah mewujudkan na'am kamalul iman al-wajib tadi, dan dia menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah itu tadi, dia telah mencapai derajat kamalul iman al-mustahab. Atau dalam ungkapan ini al-haqqu al-mustahab. Al-haqqu al-mustahab. Jelas? Ini dasar yang harus dipahami. Taib. Al-haqqul wajib. Apa Ustaz Abu Ali? Al-haqqul wajib itu selain dia sudah merealisasikan asal tauhid atau iya, asal iman itu. Iya, na'am. Masih ada tambahan lagi, yakni yang pertama tadi yang 4 hal tadi, meninggalkan dosa-dosa kecil. Yang paling tinggi dulu syirik. Meninggalkan syirik asghar. Syirik asghar. Kemudian meninggalkan bawahnya syirik asghar, bid'ah. Kemudian dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kemudian meninggalkan dosa-dosa kecil yang berkelanjutan. Tidak berkelanjutan dalam dosa-dosa kecil. Maksudnya setiap dia terjatuh dalam dosa kecil, dia istighfar, dia rujuk, dia taubat. Naam. Begitu. Nah, ini standar minimal. Nanti mau sampai naik lagi ke level mustahab itu ya mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah terlebih dahulu al-wajibnya terwujudkan. Berarti mustahab ini di atasnya
hakul wajib. Iya, di atas al-wajib. Naam. Jelas. Mustahab istilahnya sunnah saja. Naam. Tapi dia mustahab, kenapa? Karena dia level yang lebih tinggi lagi. Kadar yang wajib itu harus antum sudah dilakukan. Naam. Begitu. Baik. Wa yadkhulu fihi al-haqqu al-wajib wal mustahab wa fihi as-sabru 'alal adza fihi. Dan di dalam ayat tersebut wa tawasau bis sabr, isyarat padanya untuk bersabar di atas segala gangguan di dalamnya. Naam. Gangguan di sini mencakup 4 permasalahan tadi. Naam. Gangguan dalam proses membangun ilmu dan iman, gangguan dalam proses beramal, gangguan ketika menyuarakan al-haq, gangguan pula, naam, ketika menjalani kesabaran itu. Wa fihi as-sabru 'alal adza fihi. Fa inna man qama bid-da'wati ila Allah fala budda an yahsula lahu minal adza bihasabi ma qama bih. Karena siapa saja yang menegakkan dakwah, terjun dalam dakwah kepada Allah, sudah pasti dia akan merasakan dan menimpa kepada dirinya dari gangguan. Masing-masing sesuai dengan porsinya dia. Semakin kuat dakwah itu, semakin gangguannya besar. Sebagaimana dalam hadis yang telah lalu, penyebutannya asyaddun nasi bala'an, dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling dahsyat balaknya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian yang paling semisal dengan mereka, setelah itu yang paling semisal dengan mereka juga. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, yubtalan nasu ala qadri dinihim. Manusia itu diuji seukuran dengan kadar keagamaan dia. Faman thakhana dinuhu ishtadda bala'uh. Siapa yang kuat, keras agamanya itu, naam, dalam hal ini maksudnya kokoh agamanya itu, maka akan semakin dahsyat pula bala musibah yang akan menimpanya. Wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'uhu. Siapa yang lemah agamanya, ya akan lemah juga musibah dia, naam. Wa fi hadhihi surah al-karimah at-tanbihu ala anna jinsal insani kullihi fi khasarin illa man istathna Allah. Dan dalam surat yang mulia ini ada tanbih, peringatan bahwasanya jenis manusia seluruhnya tanpa terkecuali itu di dalam kerugian. Kemudian datang pengecualian kecuali mereka yang Allah kecualikan. Wa huwa man kammala quwwatahu al-ilmiyata bil imani billah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang telah menyempurnakan kekuatan keilmuan mereka dengan keimanan terhadap Allah, wa quwwatahu al-amaliyah bit ta'at, dan menyempurnakan kekuatan mereka dalam pengamalan itu, na'am, dengan ketaatan-ketaatan. Dan ketaatan itu adalah fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Ketaatan itu apa sih? Melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Puncaknya dan yang paling utama adalah melaksanakan tauhid dan meninggalkan syirik. Naam. Fahadha kamaluhu fi nafsihi, maka yang demikian kesempurnaan dia pada dirinya sendiri. Tsumma kammala ghairahu biwasiyatihi lahu bidzalik. Kemudian setelah dia sempurnakan dirinya, dia sempurnakan orang yang lain dengan dia wasiatkan, naam, kepada orang lain bidzalika ay bil ilmi wal amal. Dia wasiatkan orang lain untuk menetapi, untuk berilmu dan beramal. Wa amrihi bihi wa bimalaki dzalika wa huwa sabr, dan juga dia sempurnakan orang lain dengan memerintahkan kepadanya untuk menetapi iman itu tadi, ilmu, amal dan dakwah, dan juga segala perkara yang mencakup ketiganya, yaitu as-sabr. Segala sesuatu yang kemudian menyempurnakan, yaitu kesabaran. Wa hadza ghayatul kamali wa ma'na dzalika fil Qur'ani katsir. Nah, dan yang demikian ini adalah puncak kesempurnaan. Dan makna yang demikian di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Nah, ilmu, amal, dakwah dan sabar di atasnya. Wa qala Ibnul Qayyim, jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad terhadap jiwa itu ada 4 tahapan, 4 tingkatan.
Ahaduha, yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Dia berjihad melawan jiwanya untuk mempelajari al-huda, mencari tahu tentang hidayah, menjemput hidayah, mempelajari ilmu, menuntut ilmu, wa dinil haqq, dan mempelajari agama yang hak. Al-huda al-ilm wa dinil haqq adalah al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Dan yang demikian memang butuh padanya upaya jihad yang besar. Kenapa? Karena dia jalan yang menghantarkan kepada jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dikatakan sil'atullahi ghaliyah. Naam. Perbendaharaan dagangannya Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Kamu mau tebus dengan apa? Naam. Dan jalan menuju itu terjal dan berliku, tidak mulus. Naam. Betapa banyak orang yang berguguran di tengah jalan. Makanya diisyaratkan di sini tingkatan yang paling puncak. Dia butuh mujahadah, memang butuh adanya kesabaran dan upaya, kegigihan. Karena harganya mahal. Balasannya itu surga. Naam, mahal sekali. Naam. Dia butuh adanya pengorbanan. Disinilah letak ujian. Disinilah letak ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji, menimpakan kepada kalian bala, yaitu apa? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih, yang mana tidak ada kesuksesan sedikit pun, tidak pula ada kebahagiaan sedikit pun dalam kehidupan di dunia dan akhirat kecuali dengannya. Dengan apa? Al-huda wa dinil haqq, dengan ilmu itu tadi dan amal. Wa mata fataha ilmuhu syaqiyat fid darain, kapan saja terluputkan jiwa itu dari ilmunya, maka dia sengsara di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Atsaniyah, tahapan yang kedua dari apa? Jihad melawan jiwa, nafsu. An yujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmi, berjihad untuk mengamalkannya setelah dia mengilmuinya, dan itu butuh mujahadah juga, butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh upaya berat. Maka diungkapkan dengan ungkapan jihad kinayah atau isyarat, naam, dengan jihad secara hakiki, hissi, bertempur, naam, dilanda kepayahan, mengorbankan jiwa, raga, harta, naam, berat. Wa illa fa mujarrad al-ilmi bila amal illam yadurraha lam yanfa'ha. Kalau sekedar ilmu tanpa amal, maka jika keberadaan ilmu tanpa amal itu tidak memudaratkan, maka dia tidak memberikan manfaat. Dalam ilmu-ilmu yang sifatnya mustahab, naam, kalau dia tidak amalkan, bisa jadi tidak memudaratkan dia, tapi setidaknya tidak dapat memberikan manfaat. Lalu untuk apa terus dia berlelah-lelah dalam meraih ilmu tersebut yang tidak memberikan manfaat pada dirinya. Al-thalithah, yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaih, berjihad, berupaya, bersungguh-sungguh dalam berdakwah kepadanya, kepada ilmu dan amal itu tadi, kepada tauhid. Wa ta'limihi man la ya'lamuhu, dan berjihad, naam, berupaya, bersungguh-sungguh dalam mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengilmuinya, mengetahuinya. Wa illa kana minal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat. Kalau dia tidak mengajarkan, tidak mendakwahkan ilmu yang telah dia ilmui, maka dia akan teranggap seperti orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa hidayah dan bayinat. Al-Quran itu hudan linnas wa bayinatim minal huda wal furqan, hidayah bagi seluruh umat manusia dan bayinat, yang membedakan, yang memperjelas. Naam. Maka siapa yang menyembunyikan perkara tauhid dan syirik, naam, maka dia teranggap telah menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Datang dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, naam, maka Allah akan kenakan di hari kiamat nanti pada pelakunya sabuk dari api. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wala yanfa'uhu ilmuhu wala yunjihi min adzabillah.
tidak bermanfaat ilmunya, tidak pula menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ar-rabi'ah an yujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wa ila Allah wa adal khalq. Dia berjihad dalam menetapi kesabaran atas kepayahan dakwah kepada Allah dan gangguan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Wa yatahammal dzalika kullahu lillahi, dan dia tanggung beban yang demikian itu seluruhnya, semuanya lillahi ta'ala. Fa idza istakmala hadhil maratib al-arba'u, apabila telah sempurna tahapan-tahapan yang 4 ini, sara minar rabbaniyin, maka jadilah seorang itu teranggap sebagai rabbani. Fa inna salafa mujmi'una ala anna al-alima la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu. Karena para salaf semuanya bersepakat bahwasanya seseorang atau bahwasanya seorang alim tidak layak untuk dinamakan sebagai rabbani sampai dia mengenali, mengetahui al-haq dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Inilah definisi rabbani. Adapun yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan at-tauhid, na'am, maka dia bukan rabbani, bahkan bukan alim, dia jahil. Faman alima wa amila wa 'allam fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama. Jadi siapa yang mengilmui, na'am, dan dia beramal serta dia ajarkan kepada orang lain, maka yang demikian itulah dia akan diseru, na'am, diagungkan kelak di hadapan penghuni langit, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.